Warga desa Negeri Ngarip, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus, Selasa pagi digegerkan tewasnya tetangga mereka bernama Sudarmanto. Pria lajang berusia 45 tahun itu tewas di pinggir sawah tak jauh dari rumahnya. Sudarmanto tewas tergantung dengan tali yang diikatkan di pohon durian di pinggir sawah. Jenazah Sudarmanto kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Hasil visum yang diterima polisi tidak ditemukan bekas kekerasan di tubuh korban. Sudarmanto adalah seorang pemuda yang menderita gangguan jiwa dan merupakan pasien tetap di Puskesmas Siring Betik, Kecamatan Wonosobo. Namun sekilas kita telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya keluarga dan warga-warga yang ikut membantu menurunkan jenazah di situ, bahwa dijelaskan memang latar belakang dari si korban inisial SD ini memang agak terganggu soal kejiwaan. Karena terbukti pada saat kami di UGD Puskesmas Siring Betik disampaikan oleh pihak kesehatan bahwa yang bersangkutan ini memang pasien tetap. Jenazah Sudarmanto pertama kali ditemukan oleh petani. Penemuan jenazah kemudian dilaporkan ke Pamong dan polisi. Jadi karena si SP ini ada mengidap penyakit kejiwaan. Jadi informasi yang didapat dari Pak Kepala Pekon, korban ini tadi itu mengalami atau mempunyai suatu penyakit kejiwaan. Itu udah lama atau bagaimana, Pak? Udah lama, Pak. Udah lama. Ya memang udah lama itu. Dari udah bertahun-tahun lah. Jadi selama ini dia tuh menjalani pengobatan atau bagaimana, Pak? Termasuk perawatan jalan ya tentunya. Jalan Yang makan obat itu. Polisi menyimpulkan Sudarmanto tewas karena bunuh diri. Jenazah kemudian diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Kecelakaan truk tronton yang mengangkut semen ini terjadi jalan poros yang rusak di Desa Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Selasa siang. Truk nyaris terguling akibat roda belakangnya terperosok di jalan yang ambles. Roda belakang truk masuk ke dalam tanah hingga tidak bisa berjalan lagi. Kecelakaan menyebabkan kemacetan sebab truk berada di tengah badan jalan. Truk ini celaka saat mengantarkan ratusan sak semen ke sejumlah toko di Pasar Mesuji Timur. Jalan tak beraspal ini ambles akibat tidak kuat menahan beban kendaraan yang lewat. Bisa minta tolong kayak jalan kayak gini, kalau bisa tolong diperbaikin lah. Iya. Untuk masyarakat ini susah kalau mobil kayak gini nangkep ini muat apa ini, Pak? muat semen. Oh, semen ya, Pak. Iya. Logistik bantuan untuk masyarakat itu apa? Ya untuk ini apa? Banyak jalan di Kabupaten Mesuji yang belum diaspal. Sementara sebagian jalan yang sudah diaspal sudah rusak, namun belum kunjung diperbaiki. Salah satunya jalan poros Simpang Pematang ini. Jalan dibiarkan rusak, bahkan aspalnya telah banyak terkelupas. Padahal jalan ini adalah jalur utama menuju kantor Pemkab Mesuji dan beberapa kecamatan. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Sejumlah polisi terpaksa meletuskan tembakan ke udara saat mengevakuasi dua pencuri motor yang ditangkap warga Marga Kaya, Pringseu, Senin malam. Ratusan massa yang geram ulah pelaku pencurian motor berusaha menghakiminya. Pelaku selamat namun babak belur. Keduanya digelandang ke Mapolres Pringseu Selasa siang. Tersangka bernama Joni Astari dan Taproni, warga desa Maju Induk, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. Keduanya ditangkap saat dalam pelarian membawa kabur motor yang baru dicurinya dari teras rumah warga desa Marga Kaya, Pringseu. Yang benar, tidak melakukan curanmor. 2 kali, Pak. 2 kali. Satu TKP di mana aja? Lupa Kak yang satunya nama kampungnya. Di mana? Daerah mana? Enggak tahu Pak di mana. Loh, nggak tahu di mana? Wilayah mana? Kamu di sebelah mana?
Ya arah Pring Sewu juga Pak Laba dari sini. Oh, cuma di Pring Sewu juga. Motor apa dulu? Beat Pak. Kejadian itu pada hari Senin pukul 18.30 di daerah Baltaraya ada pencurian dengan pemberatan yang dimana inisial JA dan TI kami amankan untuk terkait dengan tindak pidana pencurian dan pemberatan. Untuk alat bukti yang sudah kami amankan, 1 kendaraan milik pelaku dan 1 kendaraan milik korban. Oleng kamu nih. Motor korban selamat dari pencurian dan kini disita polisi untuk penyidikan. Joni dan Taproni terancam hukuman 7 tahun penjara. Andre Kurniawan melaporkan dari Pring Sewu. Tiga pencuri motor asal Kecamatan Kedondong, Pesawaran, Selasa pagi ditangkap polisi sektor Kedaton, Bandar Lampung. Ketiganya bernama Rizky Abidin, Imam Ghazali, dan Iwan Syah. Ketiganya ditangkap di kediamannya di Pesawaran. Modus tersangka menyewa kamar kontrakan di Bandar Lampung. Ketiganya menggandakan kunci kamar sebelum masa sewanya habis. Setelah dihuni orang lain, tersangka dengan mudah masuk dan mencuri motor dalam kamar korban karena memiliki duplikat kunci pintunya. Niat main gitu kan, karena masih punya kuncinya. Terus dapat setengah jam, saya bawa motornya. Di step motornya? Ya, Jadi ngeliat dia nggak ada orangnya langsung di step. langsung bawa gitu ya. Berarti kenal ya? Nggak kenal bang, yang kenal yang orang-orang lamanya aja. Ini yang baru nggak kenal. Tersangka tidak merusak kunci kontak motor korban. Mereka mendorong motor supaya perbuatannya tidak diketahui orang lain. Didapatkan 3 pelaku itu kabarnya ke daerah Kedondong. Dan sesampai di Kedondong, kita bekerja sama dengan Polres Reserse Kedondong melakukan pengejaran, penangkapan, alhasil ketiga-tiganya pelaku tersebut bisa kita amankan. Motor korban dan motor tersangka disita sebagai barang bukti. Polisi mengimbau para pengusaha kamar kontrakan atau indekos rutin mengganti kunci kamar yang disewakan supaya pencurian modus serupa tidak terjadi lagi. Robi Lastem melaporkan dari Bandar Lampung.